Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar basis data. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibnu Agustiana dan ada teman-teman saya. Saya Muhammad Argasari. Saya Muhammad Sujalabid. Saya Muhammad Nopal Naji. Mau aja Pak langsung. Oke, pertama kita akan membacakan latar belakang. Latar belakang di sini yaitu industri perhotelan memiliki peran penting dalam ekonomi global dengan menyediakan tempat tinggal sementara bagi wisatawan dan pembisnis. Selain kamar, hotel menawarkan berbagai layanan seperti spa, gym, kolam renang, dan pusat bisnis. Pengolahan operasi hotel secara efektif dan efisien adalah kunci keberhasilan. Dengan kemajuan teknologi informasi, hotel ini harus menggunakan sistem manajemen berbasis database untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan layanan pelanggan. Sebelumnya, banyak hotel menggunakan metode manual atau sistem yang terpisah, yang sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, data tidak konsisten, dan akses informasi yang lambat. Oke. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tujuan. Di sini tujuannya ada 3. Yang pertama, mengembangkan database struktur untuk membantu mengembangkan sistem manajemen hotel yang efektif. Mencatat preferensi dan riwayat tamu untuk meningkatkan layanan pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya hotel secara langsung. Dengan mengotomatisasi proses, kesalahan operasional dapat dikurangi. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan fasilitas untuk analisis dan pelaporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Memastikan bahwa data aman dan konsisten melalui fitur keamanan database. Dan di sini juga ada manfaat. Di sini manfaat ada 3. Yang pertama, otomasi dan integrasi data meningkatkan efisiensi operasional, layanan pelanggan yang lebih baik dan lebih personal. Yang kedua, mengelola sumber daya hotel dengan lebih efisien, mengurangi tingkat kesalahan manusia yang terlibat dalam proses pemesanan dan pembayaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan kata yang akurat, analisis dan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, menjaga integritas dan keamanan data yang disimpan. Oke, yang berikutnya itu ada Yardi. Apa sih itu Yardi? Yardi adalah sebuah alat yang digunakan dalam perancangan basis data untuk memodelkan struktur logis dari data yang disimpan dalam sebuah sistem. Yardi membantu dalam menggambarkan hubungan antara entitas atau objek atau hal yang memiliki data disimpan tentangnya dalam basis data dan bagaimana data tersebut saling berhubungan. Di situ ada gambarnya. Nah, berikut adalah entitas dan atribut dari sistem database. Yang pertama hotel. Hotel entitas memiliki atribut ID hotel, nama hotel, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kedua ada pegawai. Entitas pegawai memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, jabatan, gaji. Yang ketiga ada kamar. Kamar memiliki atribut ID kamar, jenis kamar, dan harga. Yang keempat ada log room update. Ada log ID, old price, new price, update art. Nah, yang kelima ada pemesanan. Atributnya ada ID pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah tamu, dan jumlah kamar. Yang keenam ada tamu. Atributnya ada ID tamu, nama tamu, alamat, nomor telepon, email. Nomor 7 pembayaran. Ada ID pembayaran, metode pembayaran, total biaya. Dan nomor 8 layanan tambahan. Ada ID layanan, ada nama layanan, dan harga layanan. Yang kesembilan ada ID fasilitas, ada nama fasilitas, deskripsi, harga fasilitas. Kemudian
Relasinya, satu hotel memiliki banyak pegawai, satu hotel memiliki banyak fasilitas, satu hotel memiliki banyak kamar, satu lockroom update mencatat banyak kamar, satu pemesanan melibatkan banyak kamar, satu tamu melakukan banyak pemesanan, satu pemesanan memiliki satu pembayaran, dan satu pemesanan memiliki banyak layanan tambahan. Oke, selanjutnya ada relational model. Relational model adalah sebuah konsep database di mana sebuah database terdiri dari beberapa tabel yang saling terikat secara logika database. Oke, di relational model ini ada tabel-tabel yang sudah disebutkan oleh Abid sebelumnya, yaitu ada pegawai, ada hotel, fasilitas, pembayaran, lockroom update, kamar, pemesanan, layanan dan tamu. Di sini saya tidak akan menjelaskan lagi atribut-atributnya, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana mereka terikat dan apa yang menjadi referensi dari tabel satu ke tabel lainnya. Oke, dimulai dari relasi yang pertama, yaitu ada hotel memiliki banyak pegawai. Jadi si pegawai ini mengambil referensi dari tabel hotel, yaitu ID hotel. Selanjutnya ada hotel yang memiliki banyak fasilitas. Jadi fasilitas ini mengambil referensi dari tabel hotel sehingga ID hotel masuk menjadi foreign key. Selanjutnya juga ada kamar. Hotel memiliki banyak kamar, jadi eh, si tabel kamar mengambil referensi dari hotel, yaitu ID hotelnya menjadi foreign key di tabel kamar. Selanjutnya ada lockroom update. Jadi lockroom update ini mengambil referensi dari tabel kamar. Jadi ID kamar menjadi foreign key di tabel lockroom update. Lalu ada pemesanan. Di pemesanan ini mengambil referensi dari dua tabel, yaitu ada tabel kamar dan tabel tamu. Jadi ID kamar dan ID tamu menjadi foreign key di tabel pemesanan. Selanjutnya ada layanan tambahan. Nah, layanan tambahan ini mengambil referensi dari tabel pemesanan, yaitu ID pemesanan diambil menjadi foreign key di tabel tersebut. Lalu yang terakhir ada pembayaran. Di tabel pembayaran ini mengambil referensi dari pemesanan, jadi ID pemesanan tadi menjadi foreign key di tabel pembayaran. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke codingan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu DDL, Data Definition Language. DDL adalah bahasa pemrograman untuk mendefinisikan struktur database, termasuk membuat, mengubah, dan menghapus objek seperti tabel dan indeks. Baik, di sini kita akan membuat database dan menggunakan database. Yang pertama, kita bikin create database tubes UAS dan use tubes UAS. Lalu kita mengeksekutnya. Oke, setelah kita mengeksekut, tahap selanjutnya kita akan membuat tabel hotel. Di sini kita membuat create tabel hotel, dan di dalam sini ada atribut-atribut yang banyak. Oke, setelah itu kita mengeksekutnya. Oke, kita telah mengeksekutnya. Di sini kita telah keluar output dari codingan yang telah kita buat. Selanjutnya, kita membuat tabel kamar. Di sini, di dalam create tabel kamar, ada atribut-atribut yang harus kita buat. Lalu kita mengeksekutnya. Oke, telah keluar outputnya. Selanjutnya, kita membuat tabel tamu. Di sini kita membuat create tabel tamu dan disertai dengan atribut-atributnya. Lalu kita execute. Selanjutnya, kita membuat tabel pemesanan. Di dalam tabel pemesanan ini ada atribut-atributnya. Lalu tahap selanjutnya kita mengeksekutnya. Dan di sini telah keluar outputnya. Berhasil. Selanjutnya, kita membuat tabel pembayaran. Di dalam tabel pembayaran disertai ada atribut-atribut. Lalu kita mengeksekutnya.
Oke, di sini sudah keluar outputnya. Lalu selanjutnya kita membuat tabel layanan tambahan. Di dalam layanan tambahan ada atribut-atribut yang harus kita buat. Setelah membuatnya, lalu kita execute. Oke, di sini berhasil outputnya. Selanjutnya kita membuat tabel fasilitas. Dalam tabel fasilitas ada atribut-atribut yang harus kita buat. Setelah kita buat, lalu kita execute. Oke, selanjutnya kita membuat tabel pegawai. Dalam tabel pegawai ada atribut-atribut dan kita execute. Lalu kita membuat tabel logroom update. Di dalam tabel logroom update ada atribut-atribut yang harus kita buat. Setelah membuatnya kita mengeksekutnya. Baik, selanjutnya Oke, yang berikutnya ada DML. DML itu Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL yang berfokus pada manipulasi data dalam database. Ini termasuk perintah-perintah seperti select, insert, update, dan delete untuk mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data. Oke, yang pertama kita akan memasukkan data hotel ke dalam tabel. Di sini kita memakai insert into hotel serta atribut-atributnya. Kemudian kita execute. Oke, di sini outputnya keluar berhasil. Kemudian kita memanggil data kamar. Seperti biasa ada atributnya. Kemudian kita execute lagi. Oke, yang berikutnya kita panggil data tamu. Ada atributnya juga. Kemudian kita execute. Oke, yang berikutnya kita memanggil data pemesanan. Ada atributnya juga, seperti yang di atas. Kemudian kita execute. Pemesanan. Oke. Kemudian kita panggil data pembayaran. Ada atributnya juga, seperti yang di atas. Kemudian kita execute. Oke. Oke, berhasil outputnya keluar. Kemudian kita memanggil data layanan tambahan. Kita memasukkan layanan tambahan, kemudian kita execute. Oke. Kemudian ada lagi, kita mau memanggil, menambah data fasilitas. Dan ada outputnya juga seperti yang di atas, kemudian kita execute. Oke. Kemudian kita mau masukin data pegawai. Seperti yang di atas, ada atributnya juga, kemudian kita execute. Oke, keluar juga outputnya. Bawa lagi. Oke, di sini kita akan memanggil menggunakan select from. Yang pertama ada hotel, kita execute. Nah, ini keluar outputnya. Kemudian kita akan memanggil kamar, dan kita execute. Oke, keluar juga outputnya. Kemudian kita akan manggil data tamu, kemudian kita execute. Oke, keluar juga outputnya berhasil. Kemudian ada pemesanan, kita execute juga. Oke, outputnya sudah keluar berhasil. Kemudian ada pembayaran, kita execute juga. Oke, kemudian ada layanan tambahan, kita panggil juga datanya dan kita execute. Oke, kemudian ada fasilitas, kita juga memanggil datanya dan kita execute. Oke, keluar juga outputnya dan ada pegawai, kita execute juga untuk memanggil datanya. Oke, sekian.
Oke, selanjutnya ada store prosedur. Nah, store prosedur merupakan fungsi di SQL yang memungkinkan penyimpanan sintaks SQL. Aduh, running itu cok, waktunya habis lagi. Lanjut gak? Lanjut, nggak nyampe 10 menit. Di stop dulu Ya, terus masuk baru lagi aja gak? Jangan lah, Oh, udah mau ini lanjut. udah nyampe 10 menit kok. Cok, coba. Dari awal. Oke. Selanjutnya ada store prosedur. Nah, store prosedur ini merupakan fungsi di SQL yang memungkinkan penyimpanan sintaks SQL untuk penggunaan berulang tanpa perlu mengubah isi script tersebut. Nah, di sini kita akan membuat delimiternya terlebih dahulu, lalu kita akan create prosedur get hotel rooms, dan isinya adalah select from kamar, di mana ID hotel sama dengan hotel ID. Itu adalah store prosedur untuk mendapatkan kamar hotel. Selanjutnya ada store prosedur untuk memperbarui harga kamar, yaitu ada create prosedur update room price, lalu kita bikin ada update kamar, set harga sama dengan new price, mana ID kamar sama dengan room ID. Selanjutnya ada store prosedur untuk informasi hotel dan kamar. Kita akan buat prosedur get hotel and rooms, begin, lalu ada select from hotel, di mana ID hotel sama dengan hotel ID, lalu ada select from kamar, di mana ID hotel sama dengan hotel ID. Selanjutnya ada store prosedur untuk mendapatkan informasi pemesanan. Oke, yaitu ada create prosedur get tamu bookings. Terus kita bikin dengan select pemesanan, ID pemesanan, dan sampai ke di mana pemesanan ID tamu sama dengan tamu ID. Oke, tapi sebelum lanjut kita akan running dulu satu-satu ya. Oke, start prosedur yang pertama sudah berhasil. Selanjutnya lanjut ke start prosedur yang kedua. Lalu berhasil juga start prosedur yang ketiga. Dan yang terakhir ada start prosedur yang keempat. Oke, berhasil semua. Setelah di running kita bisa memanggilnya satu-satu. Dari yang pertama panggilan update room price. Nah, di sini berhasil ya. Terus yang kedua ada call get hotel and rooms. Nah, ini juga keluar outputnya nih, diperbaharui. Kita dapat hotel dan kamarnya. Terus yang ketiga ada yang kamar. Oke, kita juga dapat nih status kamarnya apa, jenis kamarnya apa, juga berhasil juga. Terus yang terakhir ada get tamu booking. Nah, ini outputnya dan berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Opal. Oke, selanjutnya bakal ke implementasi trigger. Kita membuat implementasi trigger di log perubahan harga kamar. Nah, kita membuat trigger after room update. Di isinya itu log room update, room ID, old price, new price, dan update value-nya yaitu old ID kamar, old harga, dan new harga. Oke, kita akan mengexecute-nya terlebih dahulu. Oke, berhasil. Kita akan menambahkan update kamarnya. Oke, di-execute. Setelah itu kita akan menampilkan log room update-nya. Nah, akan muncul seperti ini dengan update terbarunya. Selanjutnya ke membuat pengguna dengan akses penuh. Kita meng-create user-nya terlebih dahulu. Execute. Nah, setelah itu akan grant all previous on-nya untuk manajer hotelnya. Oke, boleh di-execute.
Setelah itu membuat penggunaan dengan akses terbatas. Hanya pegawai aja yang bisa. Oke, kita execute dulu. Oke, setelah itu memberikan hak aksesnya hanya pada tabel hotel dan kamar. Execute. Pertama, execute untuk tabel UAS dan hotel dan tabel UAS untuk kamar. Nah, setelah itu kita menerapkan perubahan hak akses. Nah, selesai. Kalau mau hapus email ID lokal hostnya, kita pakai menggunakan drop user, yaitu manajer hotelnya kita drop agar bisa dipanggil lagi. Nah, drop user pegawai juga kita execute biar nanti bisa nge-create lagi. Oke, selesai. Sekian dari kami. Nih, Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.